Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, Shalom bagi kita semua. Kami harap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita masuk kepada renungan kita pada saat ini, kami ingin mengundang kita sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu pujian kita Bersamamu Bapa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Kristus Yesus, puji syukur kami hadapkan kehadapan-Mu Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu melalui renungan kami melalui via online ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, menguasai hati dan pikiran kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, renungan yang boleh hadir pada kita saat ini terambil dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Kami bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran. Berbicara tentang kekhawatiran, mungkin kata khawatir sudah umum di telinga kita, sudah umum untuk kita dengarkan. Khawatir yang berarti cemas dan gelisah. Mungkin sikap khawatir ini seringkali terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ilustrasi yang boleh kami sampaikan kepada kita tentang perihal kekhawatiran ini. Ada seorang ibu yang sedang melamun, dan kemudian seorang pendeta melewati ibu tersebut. Melihat ibu tersebut yang sedang melamun, dan dengan pandangan yang kosong, pendeta tersebut mendekati ibu itu dan bertanya, apa yang sedang ibu pikirkan? Apa yang membuat ibu melamun dan membuat pikiran ibu begitu kosong? Kemudian ibu itu menjawab, saya merasa bahwasannya ada ketakutan terbesar dalam diri saya. Saya adalah seorang janda yang miskin dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Saya merasa takut dengan hari tua saya. Bagaimana nanti saya di usia tua saya? Ketika saya sudah mulai rentan, penyakitan, siapa yang akan mengurus saya? Bersama siapa nanti saya tinggal? Dan bagaimana anak-anak saya dapat memenuhi kebutuhan saya nantinya? Kemudian pendeta tersebut bertanya, apakah ibu sedang sakit? Ibu itu menjawab, tidak Pak Pendeta,
saya dalam keadaan sehat. Kemudian pendeta itu bertanya lagi, apakah anak-anak ibu sudah berkeluarga? Belum Pak Pendeta, mereka masih sangat kecil. Lalu mengapa ibu melamun? Mengapa ibu memikirkan suatu persoalan yang masih jauh di hari kedepannya? Mengapa ibu merasa khawatir akan hal tersebut yang bahkan itu masih sangat jauh untuk tahun-tahun berikutnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sama seperti ibu tadi, kita semua mungkin pernah bersikap seperti itu. Ada yang khawatir akan hari tuanya, bagaimana aku pada masa tuaku, siapa yang akan mengurus aku, siapa yang akan memenuhi kebutuhanku, bagaimana dengan anak-anakku, dengan pekerjaan mereka, sekolah mereka, jadi orang sukseskah mereka nantinya. Dan yang mungkin yang baru memasuki rumah tangga akan khawatir bagaimana dengan keluarga aku nantinya, dapatkah menjadi keluarga yang berbahagia atau mungkin akan menjadi keluarga yang penuh dengan problema, yang penuh dengan kontra seperti itu. Dalam hal khawatir ini seringkali kita memikirkan hal-hal yang bersifat negatif yang mungkin akan mendatangkan penyakit bagi kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah hal khawatir akan mendatangkan dampak negatif bagi kita, akan mengurangi sukacita kita, akan membuat kita didatangi oleh berbagai macam penyakit. Kita akan kehilangan sukacita kita akan kehilangan kebahagiaan kita. Injil Matius berkata bahwasanya kita tidak boleh khawatir tentang apapun. Karena sejatinya kekhawatiran itu adalah suatu hal yang bersifat dosa. Karena apa? Ketika kita merasa khawatir, kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kita sudah melupakan Tuhan kita. Kita telah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan bahwasanya hal kekhawatiran adalah bersifat dosa. Apa yang kamu khawatirkan? Makanan, minuman, atau pakaian? Sedangkan burung-burung di udara yang tidak dapat melakukan pekerjaan suatu apapun, itu diperhatikan Tuhan, disiapkan Tuhan segala kebutuhan hidupnya. Bunga bakung pun diperhatikan Tuhan, disiapkan Tuhan segalanya. Apalagi dengan kita anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Tuhan telah menyiapkan dan Tuhan telah menyediakan segalanya, segala kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang menghilangkan sifat khawatir itu adalah suatu hal yang begitu sulit. Apalagi jikalau kita mengingat pada tahun-tahun sebelumnya atau mungkin dalam tahun ini, 1 tahun penuh ini, sudah begitu banyak hal yang kita khawatirkan. Sudah begitu jauh hal yang kita khawatirkan ke depannya. Bagaimana dengan kebutuhan kami? Bagaimana dengan ekonomi kami? Tetapi melalui firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita bahwasanya ketika kita bersikap khawatir, kita akan kehilangan semangat hidup kita. Kita akan kehilangan sukacita kita. Karena itu firman Tuhan hari ini berkata, jangan khawatir. Jangan sering melantunkan perkataan yang negatif, tetapi mari menjadi seseorang yang bersifat optimis dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Tuhan boleh katakan kepada kita melalui firman-Nya, serahkan segalanya kepada Tuhan. Apapun yang kamu khawatirkan saat ini, apapun yang menjadi beban hidupmu saat ini, Tuhan perhitungkan itu. Karena itu, jangan khawatir tentang hal apapun, tentang hari esok dan tentang segalanya.
Kitab Filipi mengatakan bahwasanya jangan khawatir tentang suatu apapun, baik itu hari ini dan hari esok, baik itu tentang makananmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu dalam doa dan dalam ucapan syukurmu kepada Tuhan. Semakin kita merasa khawatir, maka semakin pula lah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percayakan segalanya kepada Tuhan. Karena sejatinya Tuhan sudah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, sesuai tema kita pada saat ini, don't be worried to be happy all the time. Jangan merasa khawatir pada apapun itu, tetapi tetaplah berbahagia dalam segala hal, dalam segala suasana, keadaan, susah, senang. Bagaimanapun itu, kita tetap merasa sukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami puji dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, di mana Tuhan mengajari kami agar kiranya kami tidak khawatir akan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam hidup kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Segala masalah kami, segala beban hidup kami, segala kekhawatiran kami, kiranya kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami sepenuhnya berpengharapan kepadamu. Saat ini Tuhan kami ingin menaikkan doa-doa kami, terkhusus Bapa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang memberkati hidup mereka, memberkati segala pekerjaan tangan mereka, baik di rumah maupun di ladang. Kiranya Tuhan melalui pekerjaan mereka boleh beroleh hasil yang terbaik, menuai hasil yang terbaik dari yang mereka kerjakan Tuhan. Dan begitu pun juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang tengah dalam bangku persekolahan, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan berikan hikmat yang lebih lagi agar kiranya dalam bangku persekolahannya mereka dapat diberkati Tuhan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Dan begitu pun juga Tuhan buat sanak saudara-saudari kami yang tengah dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Jikalaupun Tuhan dalam keadaan sakit mereka tengah dihantui dengan rasa khawatir mereka, bagaimana mereka nantinya Bapa, bagaimana keadaan mereka nantinya. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan Tuhan kiranya cukupkan mereka dalam kebutuhan mereka, dan begitu pun dengan biaya pengobatan mereka. Berkati juga Tuhan tangan-tangan medis yang akan mengobati mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Begitupun juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin yang terendah. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan sikap yang mencerminkan kepemimpinan yang terbaik, agar kiranya mereka dapat memimpin dengan baik seturut dengan penyertaan Tuhan, seturut dengan kemauan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jikalau saat ini Tuhan di antara kami banyak yang berbeban berat, banyak yang tengah mengalami persoalan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan untuk melalui segala persoalan tersebut. Tuhan berikan jalan keluar agar kiranya permasalahan tersebut dapat terselesaikan di dalam sukacita dan damai yang daripada-Mu Tuhan. Di atas segalanya Bapa, kami tahu kami kurang layak meminta kehadapan-Mu, karena kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang penuh dosa. Maka dari itu Tuhan, terlebih dahulu sucikan kami dari dosa kami, agar kiranya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, sekarang, esok, sampai sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh berbuah dan bertumbuh tengah-tengah kehidupan kita. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Shalom dan terima kasih.